Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama, tanggal 12 Desember tahun 2023. Kedua tanggal 22 Desember tahun 2023. Ketiga tanggal 7 Januari tahun 2024. Keempat, tanggal 21 Januari tahun 2024. Kelima tanggal 4 Februari tahun 2024. Bagaimana persiapan pasangan calon presiden, capres, dan wakil presiden, cawapres? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadapi debat. Berikut wawancara Tribun News on Focus dengan juru bicara Timnas Amin, Kiai Haji Maman Imanul Haq. Sebelumnya pasangan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, mendapatkan nomor urut 1 pada Pilpres 2024. Juru kampanye pasangan Amin, Kiai Haji Maman Imanul Haq, mengaku bersyukur Anies Muhaimin mendapatkan nomor 1 dalam pengundian nomor urut Capres-Cawapres kemarin. Bahkan, menurut dia, nomor urut yang didapatkan dalam pengundian KPU RI tersebut menjadi pertanda kemenangan pasangan Amin di kontestasi Pilpres 2024. Tim yang paling siap untuk menghadiri undangan-undangan, dialog-dialog, termasuk debat seperti kemarin, dialog di Muhammadiyah, dialog di beberapa forum, itu pasangan nomor 1. Baru pasangan nomor 3. Setelah itu baru pasangan nomor 2 yang banyak absen. Ada ahli komunikasi, termasuk ada ahli debat yang memang dilibatkan, agar bagaimana kita cara masuk. Misalnya kalau ada pertanyaan dari calon sebelah, bagaimana kata kuncinya. Jadi jangan sampai yang bertanya A jawabannya Z, no, itu kan terlalu jauh. Tapi kami tidak punya gimmick, misalnya bikin tutorial tari gemoy, enggak. Atau misalnya ada yel atau enggak. Memang Mas Anies dan Gus Muhaimin itu punya karakter yang genuine, tidak asal ngomong. Itu yang membuat kita mau tidak mau harus belajar dari anak-anak milenial ini, sehingga mereka terjun untuk membantu ayahnya, ibunya dan sebagainya, bukan hanya sekedar karena mereka anak calon presiden atau wakil presiden, tapi kemampuan intelektualitas dan tantangan atau panggilan untuk mencintai Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Fiatio Konibili. Tribuners, kita kali ini masih akan membahas mengenai kontestasi Pilpres 2024. Kalau saat ini sedang berlangsung masa kampanye Tribuners yang akan dilakukan sampai nanti 10 Februari 2024. Dan di pertengahan Desember ini, Tribuners, kita juga akan sama-sama menyaksikan debat para capres dan para cawapres. Di debat pertama nanti pada tanggal 12 Desember 2023, dan tema yang akan didebatkan, yang akan dibahas yakni terkait dengan hukum, kemudian hak asasi manusia atau HAM, kemudian pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Tema yang harusnya ini menjadi pembahasan yang sangat menarik ya, karena ini akan isu-isunya juga sekarang ini belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan Tribuners. Nah, kita mau tahu nih Tribuners terkait dengan persiapannya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, kita akan ngobrol barengan sama juru bicara dari pasangan Amin, ada Kang Maman Imanul Haq yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Kang Maman. Selamat malam Mbak Pia, selamat malam Tribuners. Bahagia sekali bisa kembali menyapa para Tribuners. Apalagi kita udah mulai masa kampanye ya, udah hari ketiga ini. Oke Kang Maman, terima kasih atas waktunya nih malam-malam kita ganggu. Dan sekitar 2 minggu lagi ya Kang ya, berarti debat pertama akan berlangsung. Bagaimana persiapan dari kubu Amin? Apakah di tim juga sudah mulai dibahas mengenai persiapan debat Kang? Iya, alhamdulillah kemarin beberapa hari sebelum kita masuk di kampanye, ada tim hukum Amin yang kebetulan didukung oleh begitu banyak praktisi hukum, ahli-ahli hukum, dan dipimpin Pak Hamdan Zulfa dan lain-lain. Nah, pada kesempatan itulah Capres-Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menegaskan kembali komitmen yang menjadi misi nomor 8 di Amin ini. Misi nomor 8 itu adalah memulihkan kualitas demokrasi,
Artinya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu menegakkan hukum dan HAM. Di sini pun ada hal yang menarik karena hukum menjadi alat kekuasaan, bukan hukum yang diberikan untuk mencari keadilan. Lalu juga ada memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Ini isu yang menarik, Mbak Fia, Ya. karena ada ketua KPK yang dijadikan tersangka kasus korupsi tertinggi, yaitu penyuap pemerasan. Seperti itu. Nah, lalu juga ada pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Nah, di misi inilah sebenarnya kita melakukan elaborasi bagaimana pasangan Anies Mohaimin ini betul-betul akan mengikuti debat dengan cara melihat realita yang ada. Apalagi publik, saya keliling ke daerah-daerah tadi malam, saya ada di Bandung diskusi dengan beberapa tokoh seperti Adi Masardi, lalu juga Radar Barsorko dan teman-teman. Nah, salah satunya kita melihat demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya nanti capres kita akan menjelaskan sebelah mana yang tidak baik-baiknya, lalu apa usulannya. Karena kita tidak hanya mengkritisi, kita pun akan memberikan solusi. Begitu pula penegakan hukum, kita berharap apa namanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan semuanya itu betul-betul berpihak kepada rakyat, berpihak kepada nilai-nilai keadilan, bukan hanya berpihak kepada kekuasaan, juga bukan berpihak kepada uang sehingga terjadi korupsi. Kita cukup misalnya mengkritisi, termasuk mengkritisi Mahkamah Konstitusi. Kami di Badan Kajian MPR melakukan kajian dengan tokoh-tokoh ahli hukum untuk melakukan ada Quo-Vadis tentang Mahkamah Konstitusi, di mana independensinya diragukan. Apalagi kasus-kasus yang terjadi, baik suap yang menimpa para ketua-ketua MK, termasuk juga keputusan yang dilihat oleh publik sangat-sangat tidak elok. Seperti itu. Nah, pada intinya, seperti juga visi dari pasangan Amin ini adalah nilai keadilan. eh, Keadilan ini yang menjadi kata kunci bagi debat kita nanti di debat pertama itu. Begitu Mbak Apia dan Tribuners. Ya, Kang Maman, tadi Kang Maman juga sempat meng-highlight mengenai kasus korupsi yang akan menjadi pembahasan di debat 12 Desember nanti. Dan tadi Kang Maman juga udah mention kalau misalnya mantan Ketua KPK, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan ya Kang ya, seorang Ketua KPK gitu. Nah ini berarti kalau misalnya nanti sampai Pak Anies terpilih, ada tugas berat juga dong untuk mengembalikan marwah KPK menjadi lembaga yang lebih independen lagi Kang. Nah ini apakah pasangan Amin punya program gitu, Kang, atau plan tertentu terkait dengan masalah korupsi ini, Kang? Boleh kali, Kang, bocorannya, Kang? Iya, kalau kita melihat di visi misi dari pasangan Anies Mohaimin ini, kita tahu visi kita itu sangat tegas. Indonesia adil, makmur untuk semua. Nah, artinya ada ketidakadilan, ada ketidakmakmuran, ada ketidakmerataan pembangunan ini. Dan salah satu yang menjadi problem kita adalah soal korupsi. Saya ingin mengingatkan kembali, karena hari ini adalah awal Desember, di mana almarhum Gus Dur dijadikan sebagai ini bulannya Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan kepada saya, Mbak Fia, bahwa Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Justru perbedaan membuat kita kuat. Pasangan Anies kemarin datang ke gereja, bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama, dan untuk mengatakan bahwa agama dan keyakinan kita menjadi energi untuk perubahan dan transformasi dan juga perdamaian. Kata Gus Dur, Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena bencana. Karena kita memang ada di dua persimpangan retakan itu, sehingga kapanpun akan terjadi bencana. Tapi ingat, kita tidak pernah hancur. Yang menghancurkan kita itu cuma dua. Yang pertama adalah kebejadan elit karena korupsi. Dan yang kedua adalah keputusasaan elit. Kaum elit yang sudah hopeless. Ngapain kita taat hukum, mau para elit aja nggak taat hukum. Ngapain kita ngikuti agar disiplin, mengikuti konstitusi. Para elit aja tidak memakai konstitusi, konstitusi aja dilanggar begitu saja. Dan ini sangat bahaya ke depan. Bagaimana mungkin nanti kita membiarkan praktek-praktek korupsi. Lalu kita hari ini dihebohkan viral hari ini percakapan antara salah satu jurnalis kita di salah satu TV dengan mantan KPK, Pak Agus.
Ini menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana Indonesia ini akan maju, salah satunya adalah bagaimana kita hari ini harus bisa memperkuat lembaga-lembaga hukum, termasuk KPK. KPK jangan dijadikan alat kekuasaan, tapi alat untuk mendapatkan keadilan. KPK pun, dan juga lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan, kepolisian, betul-betul akan didorong oleh pemerintahan Anies Mohaimin ini menjadi lembaga-lembaga yang independen, lembaga-lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, lembaga-lembaga yang tidak akan pernah bisa disuap. Dia akan memberikan keadilan untuk rakyat, untuk masyarakat. Itu Mbak Via, prinsipnya. Ya, Kang Maman. Kemudian, Kang Maman, untuk tema debat pertama ini karena krusial juga, apakah juga turut memanggil pakar-pakar hukum atau memanfaatkan dari tim hukum Amin aja? Karena kan kita tahu juga ya, Kang, ya ada nama-nama besar juga nih masuk di tim hukumnya Amin. Ya, kebetulan yang tim hukumnya Amin itulah yang menggodok isu-isu apa dan solusi apa yang ditawarkan. Sehingga nanti pada debat, kebetulan Alhamdulillah, baik Anies ataupun Pak Muhaimin, itu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih lancar, karena mereka berbasis aktivis, berbasis juga pernah di birokrasi, pernah Pak Muhaimin misalnya di DPR, sehingga komunikasi nanti dalam debat itu akan menjadi kata-kata kunci. Sehingga tidak hanya substansi yang kita serahkan kepada publik, tetapi juga komunikasi apa yang akan bisa menyentuh. Misalnya, kita akan berkata akan memulai dengan kalimat sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Nah, itu akan dielaborasi dengan detail, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Bagaimana transparansi itu? Bagaimana mengayomi itu? Jangan sampai ada seorang nenek yang mengambil batang kayu bakar itu dihukum. Sementara orang yang menghancurkan hutan, menghancurkan sistem ekologi kita dibiarkan. Seperti itu. Bagaimana misalnya mencegah dan memberantas korupsi? Kita memberikan tawaran-tawaran yang lebih diakui, karena bagaimanapun kita punya prinsip bahwa Indonesia ini harus bisa menuju kepada satu kemakmuran. Ini prinsip dari pasangan Anies Mohaimin, Mbak Fia, bahwa tahun 1928 kita menyatakan satu bangsa. Tahun 1945 kita satu negara. Pada tahun Natsir, ada deklarasi Natsir menyatukan kembali. Lalu kita tahu bahwa perjanjian Juanda menyatukan kita menjadi satu tanah air. Maka ketika kita akan menuju tahun 2045, kita ingin mengatakan ada satu kemakmuran yang harus kita capai, dan salah satu yang terpenting supaya kita makmur adalah hentikan korupsi, hentikan KKN. Karena bagaimanapun amanat reformasi bahwa korupsi, nepotisme itu menjadi bahaya yang merusak bangsa ini. Ya, baik Kang Maman. Dan kemudian di debat pertama ini seberapa pedenya sih Kang pasangan Amin, mengingat kalau misalnya kita sandingkan dengan paslon-paslon lain, ada di paslon nomor urut 3 ada Menko Polhukam nih, juga bidangnya dia nih ya Kang, hari-harinya gitu. Kemudian kita juga bisa lihat ada Menteri Pertahanan juga, ada Pak Prabowo juga di paslon nomor urut 2. Jadi menurut Kang Maman sebagai jubir, ini pasangan mana yang kayaknya harus disiapkan perlawanannya paling mantep gitu, Kang? Ya, jujur aja, beberapa hari ini kita sudah melihat bahwa tim yang paling siap untuk menghadiri undangan-undangan, dialog-dialog, termasuk debat seperti kemarin, dialog di Muhammadiyah, dialog di beberapa forum, itu pasangan nomor 1. Baru pasangan nomor 3. Setelah itu baru pasangan nomor 2 yang banyak absen. Dari sisi itu aja udah jelas bahwa pasangan kita paling siap. Paling siap untuk berdebat, paling siap untuk melakukan edukasi. Karena salah satu menjadi program kita hari ini yang saya dengar dari daerah-daerah adalah menjaga kewarasan publik. Karena bagaimanapun kita tidak mau publik tiba-tiba hanya disuguhi gimmick-gimmick, hanya joget-joget, hanya gemai-gemoy. Masyarakat kita harus diedukasi bahwa ini negara besar, membutuhkan sebuah narasi besar. Salah satu narasi yang besar adalah narasi penegakan hukum. Menjaga kembali kualitas demokrasi, transparansi.
menjaga lembaga hukum termasuk KPK, kepolisian dan lain sebagainya, kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga tentu demokrasi dan kedaulatan rakyat. Nah, saya lihat nanti perdebatan akan sangat menarik dengan pasangan nomor 3. Bagaimanapun kita mengakui intelektualitas, lalu juga kemampuan dari Profesor Mahfud MD. Tetapi itu akan bisa dihadapi karena bagaimanapun isu-isu tentang hukum, demokrasi, dan sebagainya adalah bacaan-bacaan yang sering bahkan menjadi diskusi di antara siapa Anies dan Mohaimin ini. Saya yakin kita akan seru seperti itu. Asal saya ingin KPU tidak terjebak kepada debat yang garing, debat yang kaku, debat yang tiba-tiba hanya dibatasi waktu, seperti yang terjadi waktu debat keberapa, waktu zaman Jokowi Ma'ruf Amin melawan Prabowo Sandiaga Uno kemarin, seperti itu. Saya menginginkan sebuah debat yang sehat, argumentatif, yang menghibur juga, menghibur intelektual ya, bukan sekedar menghibur juga joget, tetapi menghibur intelektual kita agar tercerahkan, tercerdaskan. Inilah Pilpres yang menjanjikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iya, oke. Siap Kang Maman, berarti untuk di debat pertama lawan paling kuat yang diantisipasi adalah pasangan nomor urut 3, yang pertama, yang kedua baru pasangan nomor urut 2 ya Kang, gitu ya Kang ya? Betul, betul, betul. Dan di tim kami, di tim Hmm? Amin didiskusikan soal itu, bahwa kita selalu mendesain jadwal kampanye itu pasti setiap harinya ada dialog. Jadi tidak sekedar berkunjung ke pasar, tidak sekedar berkunjung ke misalnya ke pemukiman penduduk dan lain sebagainya, tapi selalu menyelipkan ada dialog. Bahkan Mas Anies dan Gus Mohaimin itu sehari kadang-kadang ada 2 dialog di samping kunjungan-kunjungan. Misalnya di hari pertama ya, di hari pertama Mas Anies datang ke Tanah Merah, di sana ada ketersesakan kota yang membutuhkan identitas IMB, membutuhkan juga solusi dari problem-problem ketersesakan kota seperti itu, dan itu akan melebar menjadi isu bagaimana soal agraria kita dan lain sebagainya. Begitu pula Mas Gus Mohaimin itu datang di mana di Surabaya berdiskusi soal sepak bola, nasib atlet dan lain sebagainya, termasuk dengan seniman. Tapi setelah itu ada diskusi. Misalnya Mas Anies di hari pertama diskusi tentang energi, lalu Gus Mohaimin diskusi tentang UMKM. Itu karena kita melihat ada ketidakmerataan, ada ketidakadilan di mana sumber daya alam Indonesia yang begini besar itu hanya dinikmati dan dimiliki oleh sebagian kecil rakyat Indonesia ini, yaitu teman-teman konglomerat dan lain sebagainya. Kita perlu merata, kita perlu memberikan hak kepada seluruh rakyat agar mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian apakah bakal ada persiapan khusus gitu Kang? Karena kan jadwal kampanye juga padat ya Kang, atau nanti mau libur dulu 2 hari sebelum tanggal 12 atau seperti apa Kang rencananya Kang? Kalau libur enggak. Kita tetap punya jadwal yang lumayan padat, cuman ya jujur aja, kita kasih tahu juga capres-cawapres kita agar jangan terlalu kecapean juga. Ada beberapa jadwal yang digantikan oleh oleh kapten timnas kita, lalu digantikan oleh kapten yang lain, lalu juru-juru bicara juga. Misalnya ada beberapa acara yang saya sebagai juru bicara datang ke Bandung, lalu ke Purwakarta, lalu ada teman-teman dari PKB seperti Pak Jazilul Fawaid dan lain sebagainya itu datang ke tempat yang lain. Kita berbagi tugas karena mesin partai alhamdulillah sekarang bergerak cepat, baik itu Nasdem, PKB kemarin melakukan konsolidasi seluruh Indonesia, anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, begitu pula PKS, terutama di tempat-tempat di mana kita memiliki target untuk menang di 1 putaran. Dan kalaupun di 2 putaran, putaran kedua kita mengambil target yang lumayan tinggi. Sehingga itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan terus bekerja keras membagi tugas. Bahkan istrinya Pak Mohaimin, istrinya Mas Anies itu pun datang ke tempat-tempat yang berbeda. Kita berpisah-pisah begitu. Begitu pula putra-putrinya. Mbak Rara misalnya, putra Pak Mohaimin kemarin di Medan. Lalu juga putrinya Mas Anies. Seperti itu. Kita ingin mengatakan ini loh yang namanya milenial itu. Yang yang menghargai proses,
yang tidak mengandalkan orang tua, tetapi mereka yang anak-anak muda yang mengandalkan intelektualisme, lalu kemandirian dan menghargai proses, bukan hanya sekedar mengandalkan bapak, ibu, keluarga dan lain sebagainya, tetapi mengandalkan kemampuan sendiri. Itu baru anak muda. Ya, Kang Maman, memang kalau kita lihat ya di periode kampanye kali ini ada anak-anak yang turut terlibat ya Kang, seperti anak-anak dari para paslon nomor urut 1, 2, dan 3 nih ikut terlibat. Kenapa Kang sampai akhirnya anak-anak juga ikut pada kampanye nih, anak-anaknya Pak Anies, anak-anaknya Caimin, apakah karena ada anak presiden juga sehingga sekarang anak-anak kayaknya diikutin kampanye juga nih Kang? Iya, karena kan Mas Anies dan Gus Muhaimin itu adalah politisi yang dari awal misalnya eh, mereka berdua adalah aktivis, mereka berdua adalah orang yang terlibat dalam birokrasi. Mas Pak Muhaimin pernah memimpin DPR RI sampai hari ini, lalu pernah di MPR, pernah jadi menteri tenaga kerja, seperti itu. Jadi anak-anak itu tumbuh di lingkungan di mana ayah-ayahnya tiap hari berdiskusi tentang demokrasi, tentang HAM, tentang hukum, bagaimana mengadvokasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Indonesia ini, seperti itu. Maka dengan sendirinya terdorong. Saya tahu persis apa anak-anak ini dalam diskusi-diskusinya memang melampaui kita ya dalam isu-isu milenial. Eh, Mereka kan bilang, misalnya Mbak Rara bilang, saya Om Maman kok begitu sih bahasanya gini loh, bahasa milenial itu dan lain sebagainya. Dan mereka cerdas-cerdas. Jadi tidak hanya sekedar karena itu anak Anies, hanya anak Muhaimin, tapi mereka memang terdorong untuk mewarnai politik Indonesia yang berdasarkan intelektualitas, yang berdasarkan atas bacaan-bacaan realitas, termasuk kemampuan komunikasi yang mumpuni dengan bahasa yang dipahami, terutama oleh Gen Z. Kita tahu 62% pemilih kita di Pilpres ini adalah Gen Z. Itu menjadi tantangan bagi kita, sehingga itu mendorong putra-putri pasangan Anies Mohaimin ini untuk turun juga. Begitu pula anak-anak kami, putri saya misalnya yang Mhm. mahasiswi, itu pun mulai melakukan kampanye dengan bahasa-bahasa yang memang kita harus akui ya. Anak-anak milenial ini lebih out the box cara berpikirnya, punya cara komunikasi yang lebih singkat, padat, dan mengena, dan mereka selalu berbasis atas data dan lain sebagainya. Jadi tidak asal ngomong. Itu yang membuat kita mau tidak mau harus belajar dari anak-anak milenial ini, sehingga mereka terjun untuk membantu apa namanya ayahnya, ibunya dan sebagainya, bukan hanya sekedar karena mereka anak calon presiden atau wakil presiden, tapi kemampuan intelektualitas dan tantangan atau panggilan untuk mencintai Indonesia. Itu yang lebih penting, Mbak Fia. Ya baik Kang Maman, kemudian balik lagi ke soal debat Kang, kan setelah tanggal 12 di bulan Desember ini juga nanti di akhir bulan ya Kang ya, bakal ada debat lagi di 22 Desember, tapi temanya pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Kemudian nanti kita baru ketemu debat lagi 7 Januari 2024, udah kena tahun baru gitu ya Kang, nah itu baru ekonomi tuh Kang. Lanjut lagi ada di 21 Januari, energi, pajak, nih ekonomi lagi Kang, kemudian terakhir di 4 Februari, nah ini baru nih kayaknya boleh juga nih anak muda kayaknya bakal menarik banget nih di 4 Februari karena terkait dengan teknologi informasi ya Kang ya, pelayanan publik, intoleransi pendidikan, kesehatan. Ada 4 sisa debat lagi, oh belum. Sebenarnya masih 5 ya Kang ya, walaupun Masih tadi lima, Kang iya. Maman Kan udah enam. pede sama tema yang pertama, tapi dari 5 ini yang paling menurut Kang Maman, wah ini pasangan Amin bakal makan banget nih di debat ini tuh debat yang mana Kang? Saya rasa ke enam tema debat itu jadi sangat menarik menurut saya. Mm-mm. Sehingga semuanya diberi masukan oleh ahli-ahlinya, tapi jujur bahwa ada ahli yang substansi, ada ahli komunikasi, termasuk ada ahli debat yang memang dilibatkan agar bagaimana kita cara masuk. Misalnya kalau ada pertanyaan dari calon sebelah, bagaimana kata kuncinya. Jadi jangan sampai yang bertanya A jawabannya Z, no, itu kan terlalu jauh. Seperti itu. Misalnya di tema kedua itu sama sesuai dengan misi Anies Mohaimin nomor 7. Saya bacakan ya Mbak Fia. Ya. Misi itu adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global. Ini kalimatnya, untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Nah, di isu di debat kedua ini,
tentu kita akan melihat sampai sejauh mana selama ini pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan tentang sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Kita tidak hanya sekedar mengandalkan alutsista yang memang banyak ketinggalan, tetapi juga kita butuh sumber daya manusia, penghargaan kita kepada prajurit-prajurit TNI, penghargaan kita kepada teman-teman yang menjaga lintas batas di daerah-daerah luar Indonesia. Sampai sejauh mana kita juga menghargai keluarga-keluarga prajurit itu dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting bahwa manusia Indonesia, seperti yang kita menjadi visi kita, manusia Indonesia adalah manusia yang harus diperhatikan. Kita mengingatkan kepada Panglima TNI M. Yusuf dulu. Kenapa M. Yusuf itu begitu dihargai dan dihormati? Karena yang ia tanyakan, kamu punya beras nggak? Anak kamu sekolah di mana? Rumah kamu masih ngontrak nggak? Gitu. Hal-hal itu yang membuat, senang banget nih punya pemimpin yang memanusiakan. Dalam bahasa Jawa itu ada bahasa ini Mbak Fia, ngewong ke wong. Ngewong ke itu dihargai nilai kemanusiaannya. Tidak hanya sekedar diperintah dan lain sebagainya. Nah, sistem keamanan kita pun tentu kita tahu eh, apa namanya pesatnya teknologi kita itu membutuhkan teknologi yang betul-betul yang bisa menjaga keamanan dan pertahanan kita. Nah, oleh sebab itu, dalam diskusi nanti, disinilah kita ingin mengingatkan bahwa sampai sejauh mana pertahanan dan keamanan kita, sampai sejauh mana kekuatan yang kita miliki, persenjataan dan lain sebagainya, sampai sejauh mana peran-peran kita di pentas dunia, termasuk soal Palestina, termasuk jadi kalau ada yang nyinyir-nyinyir, ini katanya Anies Mohaimin memakai panggung Palestina untuk kepentingan Pilpres. Saya katakan tidak. Ini adalah misi kita. Bahwa bagaimanapun sesuai konstitusi, Indonesia harus tegas terhadap bentuk penjajahan apapun harus kita lawan. Kita membantu semata-mata demi nilai-nilai kemanusiaan. Pengungsi Rohingya dan lain sebagainya. Apalagi secara geopolitik hari ini secara global, ada pergeseran di mana pertarungan antara Rusia Ukraina yang dijadikan pertarungan antara Rusia dengan sekutunya lawan Amerika Serikat dengan sekutunya. Termasuk juga teknologi-teknologi terbaru dari persenjataan kita dan lain sebagainya. Nah, pada intinya adalah ada di kalimat bagaimana semua pertahanan dan keamanan kita ini mampu menjaga kedaulatan Indonesia, mampu mempertahankan wibawa Indonesia. Kita tidak sekedar menjadi negara besar, tapi kita besar dari sisi itu sehingga kita akan diakui jadi pemimpin dunia dan kita akan ikut serta dalam perdamaian dunia. Isu ini akan sangat menarik. Nah, termasuk juga nanti tentu tentang isu energi dan lain sebagainya. Kita persiapkan, sekali lagi yang dipersiapkan oleh Timnas itu satu, tim substansi, yang kita akan data, fakta, dan sebagainya. Pilihan-pilihan, misalnya soal energi ya, pilihan-pilihan apakah betul energi terbarukan itu lebih diutamakan dari fosil. Apakah betul misalnya sekarang ketika penduduk banyak menggunakan LPG dan lain sebagainya, lalu berapa subsidi LPG gas itu? Sehingga ada nggak alternatif lain? Nah, diskusi-diskusi itu yang sudah dipahami oleh capres dan cawapres kita, nanti diolah oleh tim kedua, yang namanya tim strategi komunikasi. Baru setelah itu, yang ahli debat akan memberikan poin-poin mana yang menjadi salah satu, biasanya kan ditanya tentang track record dan lain sebagainya. Biasanya yang panas di sana, Mbak. Masing-masing menguliti kekurangannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi hal penting pada tema-tema yang lain. Oke, Kang Maman. Terakhir, Kang Maman, ini kan tadi udah dipersiapin banyak banget sampai melibatkan banyak ahli, bahkan ahli debat udah disiapin. Bagaimana cara memotongnya nih udah disiapin nanti kalau misalnya pas lagi debat. Terakhir, Kang, gimmick apa juga Kang yang disiapin? Atau bajunya kah, Kang? Atau ada tagline yang mau disampaikan kah, Kang, nanti tanggal 12? Silakan, Kang. Ya, kalau di pembicaraan kita, justru tim ini, tim Amin ini atau Anies Mohaimin ini terlalu sangat-sangat natural, genuine. Karena kita tidak ada gimmick-gimmick yang
serius dan lain sebagainya. Walaupun ya jujurlah, misalnya kita mengacu kepada kultur budaya kita yang religius. Di hari pertama kita sungkem, Mas Anies sungkem kepada ibunya, Pak Muhaimin sungkem kepada ibunya. Itu memang pencitraan juga, tapi di dalamnya ada substansi. Pentingnya mendapatkan doa restu dari seorang ibu. Seperti itu. Nah, makanya dalam bahasa Arab, ibu itu diwakili dengan kalimat ummi. Ummi itu akan melahirkan dua. Pertama akan melahirkan imam, pemimpin. Yang kedua ummah, sebuah bangsa, sebuah komunitas yang kuat. Nah, lalu kemarin agak viral mungkin misalnya ketika Gus Muhaimin melantarkan pernyataan kalau Amin kalah, Indonesia akan dalam bahaya. Nah, kayak gitu. Itu salah satu cara komunikasi dari seorang Gus Muhaimin memang, yang akhirnya kalau orang tidak di ruangan itu tidak paham. Kenapa? Karena sungguhnya ketika itu Mas Anies membeberkan poin-poin penting. Bahwa indeks demokrasi kita menurun, bahwa persepsi hukum dan pers kita juga menurun, bahwa kita hari ini banyak investasi tetapi serapan tenaga kerjanya rendah, karena kita terlalu melakukan padat modal bukan padat karya. Lalu bagaimana tingkat kesejahteraan Sumatera, pertumbuhannya lebih tinggi Jawa dan Sumatera dibanding daerah yang lain. Nah, setelah itu baru ditutup dengan pidatonya Gus Muhaimin. Di hadapan kader-kader PKB, Gus Muhaimin mengatakan kalau Amin kalah, artinya program-program Amin ini tidak diperjuangkan oleh kita semua, Indonesia dalam bahaya dong. Nah, kayak itu. Nah, itu ditangkap oleh publik seolah-olah kalau Amin kalah maka Indonesia dalam bahaya, Indonesia akan hancur. Padahal substansi yang ditangkap oleh audiens di Hall Ancol itu adalah bahwa program itu adalah program yang akan membawa Indonesia kepada satu kemakmuran. Program yang akan menjadikan Indonesia merasakan keadilan dan kemakmuran secara menyeluruh. Itu sebenarnya. Nah, itu salah satu gimmick-gimmick komunikasinya. Tapi kami tidak punya gimmick, misalnya bikin tutorial tari gemoy, enggak. Atau misalnya ada yel atau enggak. Memang Mas Anies dan Gus Muhaimin itu punya karakter yang genuine, karakter yang ya sederhana aja, ngalir aja. Yang penting orang itu harus dinilai, pemimpin itu adalah tingkat ide, gagasan, pikiran, dan cara-cara dia merespon masyarakat, memberikan solusi terbaik untuk Indonesia. Oke, siap Kang Maman. Terima kasih obrolan kita malam ini ya Kang Maman ya mengenai persiapan Kubu Amin jelang debat pada 12 Desember 2023 mendatang. Terima kasih atas obrolannya dan selamat beraktivitas juga buat Kang Maman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Oke, makasih Mbak Pia dan Tribuners. Kita mengikuti terus isu-isu yang aktual dari Tribuners. Thank you. Siap, makasih Kang Maman. Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto digendong turun panggung oleh ribuan pendukungnya yang menggemakan teriakan, Jabar Tetap Prabowo, saat acara konsolidasi tokoh agama masyarakat, Togama, di Prima Jasa Exhibition, Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 Desember 2023. Momen ini terjadi usai Prabowo melakukan orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya itu yang terdiri dari masyarakat Priangan Timur, emak-emak serta para relawan dan simpatisan. Seketika, Prabowo diboyong untuk digendong turun panggung oleh para pendukung yang menggemakan, Jabar Tetap Prabowo. Seraya digendong oleh para pendukungnya itu, Prabowo sempat berjoget dan mengangkat kedua tangannya dengan simbol dua jari yang menandakan nomor urut 2. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,
karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini sobat, kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah menetapkan debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali menjelang Pilpres 2024. Debat pertama, tanggal 12 Desember tahun 2023. Kedua tanggal 22 Desember tahun 2023. Ketiga tanggal 7 Januari tahun 2024. Keempat, tanggal 21 Januari tahun 2024. Kelima tanggal 4 Februari tahun 2024. Bagaimana persiapan pasangan calon presiden, capres, dan wakil presiden, cawapres? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadapi debat. Berikut wawancara Tribun News on Focus dengan juru bicara Timnas Amin, Kiai Haji Maman Imanul Haq. Sebelumnya pasangan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, mendapatkan nomor urut 1 pada Pilpres 2024. Juru kampanye pasangan Amin, Kiai Haji Maman Imanul Haq, mengaku bersyukur Anies Muhaimin mendapatkan nomor 1 dalam pengundian nomor urut Capres-Cawapres kemarin. Bahkan, menurut dia, nomor urut yang didapatkan dalam pengundian KPU RI tersebut menjadi pertanda kemenangan pasangan Amin di kontestasi Pilpres 2024. Tim yang paling siap untuk menghadiri undangan-undangan, dialog-dialog, termasuk debat seperti kemarin, dialog di Muhammadiyah, dialog di beberapa forum, itu pasangan nomor 1. Baru pasangan nomor 3. Setelah itu baru pasangan nomor 2 yang banyak absen. Ada ahli komunikasi, termasuk ada ahli debat yang memang dilibatkan, agar bagaimana kita cara masuk. Misalnya kalau ada pertanyaan dari calon sebelah, bagaimana kata kuncinya. Jadi jangan sampai yang bertanya A, jawabannya Z, no, itu kan terlalu jauh. Tapi kami tidak punya gimmick, misalnya bikin tutorial tari gemoy, enggak. Atau misalnya ada yel, atau enggak. Memang Mas Anies dan Gus Muhaimin itu punya karakter yang genuine, tidak asal ngomong. Itu yang membuat kita mau tidak mau harus belajar dari anak-anak milenial ini, sehingga mereka terjun untuk membantu ayahnya, ibunya dan sebagainya, bukan hanya sekedar karena mereka anak calon presiden atau wakil presiden, tapi kemampuan intelektualitas dan tantangan atau panggilan untuk mencintai Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Fiatio Konibili. Tribuners, kita kali ini masih akan membahas mengenai kontestasi Pilpres 2024. Kalau saat ini sedang berlangsung masa kampanye Tribuners yang akan dilakukan sampai nanti 10 Februari 2024. Dan di pertengahan Desember ini Tribuners kita juga akan sama-sama menyaksikan debat para capres dan para cawapres. Di debat pertama nanti pada tanggal 12 Desember 2023 dan tema yang akan didebatkan, yang akan dibahas yakni terkait dengan hukum, kemudian hak asasi manusia atau HAM, kemudian pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Tema yang harusnya ini menjadi pembahasan yang sangat menarik ya, karena ini akan isu-isunya juga sekarang ini belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan Tribuners. Nah, kita mau tahu nih Tribuners terkait dengan persiapannya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, kita akan ngobrol barengan sama juru bicara dari pasangan Amin, ada Kang Maman